Karena itu tidak setiap yang tabi'i alias alami itu adalah betul. Karena di masa Nabi tidak ada yang sinai. Lalu gimana kira-kira kalau vanila itu campur dengan tembakau? Contohnya ini. Karena ternyata tembakau itu banyak faedahnya jika dia tidak diisap dalam bentuk asap. Banyak keluhan dari bapak-bapak ini, istrinya nggak suka bau za'faran. Akan tetapi ketika saya mencoba mencampur kemarin itu, meracik itu, kok bau za'farannya nggak keluar? Sehingga saya merasa, wah sia-sia kalau begitu. Itu kelebihannya. Alhamdulillah manfaatnya. Saya sendiri waktu pakai, enak ini baunya dan manfaatnya terasa. Manfaat khusus za'faran Jadi itu. kayak meremaja itu ya. Pagi, siang, sore, malam. Bau yang secara pribadi ya. Dan kemudian saya nyobakan ke istri juga ternyata tibu nisa. Berarti nanti perlu cobakan kepada yang lain kalau sedang berhalangan. Karena dalam beberapa kasus tibu nisa itu ketika orang dalam keadaan suci, artinya tidak dalam keadaan haid, itu tibu nisa. Tapi dalam keadaan haid itu menjadi menyebar. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang pekanan kita, bincang wewangi Nabi, ikhtiar kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi ya, tatoyib Ustaz ya, bukan ta'atur tapi tatoyib ya. Yaitu menggunakan yang alami asli toyib. Tabi'i asli toyib ya. Nah, jadi saya perlu tegaskan lagi, karena itu tidak setiap yang tabi'i alias alami itu adalah betul. Karena di masa Nabi tidak ada yang sinai. Dulu beberapa hari kemarin jenengan menunjukkan ke kita ini, ke kami, yang berasal dari apa? Kotoran hewan itu ya. Tapi tidak toyib ya. Bau awalnya kelihatannya menggoda tapi ya itu tadi tidak toyib. Kalau ini apa Ustaz yang dihadapkan kita ini? Ini macam-macam. Jadi belakangan kecuali ini. Saya tampilkan sini karena ini dapat menjadi pertimbangan bahan. Jadi kurang lebih sebulan terakhir saya mencoba dan semakin berani sekarang mencoba untuk mencampurkan beberapa bahan. Masya Allah. Pertama yang menjadi konsentrasi saya itu adalah vanila. Saya suka, tapi saya nggak tahan dengan bau vanila. Kalau vanilanya murni itu kok jadi cepat lapar gitu. Lalu gimana kira-kira kalau vanila itu campur dengan tembakau? Contohnya ini. Ini bahannya alami semua ya? Ini tembakau alami ya? Tembakau alami tapi yang tua gitu ya. Dan itu cuma 1 tetes, bisa coba. Ini tua ya? Berarti baunya? Tapi 1 tetes saja. Jadi ternyata 1 tetes itu... ini? Iya. Tembakaunya cuma 1 tetes. Oh ini komposisinya campur macam-macam. Tapi ada tembakau tuanya. Ada kayu manisnya. Ya. Itu ada tembakaunya. Kemudian konsentrasi saya yang kedua, kalau ini kan memang bertemu antara vanila dengan tembakau. Yang kedua saya konsentrasi ke tembakau. Kenapa tembakau? Karena sering muncul pertanyaan dari sebagian orang. Kalau tembakau itu haram, kenapa kok Allah ciptakan tembakau? Walaupun sebenarnya jawabannya panjang ya, banyak. Nah, saya ingin sampaikan dalam berbagai kesempatan, yang diharamkan itu bukan tembakau. Nanti ada pandangan bahwa rokok itu haram, pandangan yang paling ringan itu makruh. Tidak ada yang mengatakan sunnah. Karenanya saya berpikir, apa yang dapat dilakukan? Karena ternyata tembakau itu banyak faedahnya jika dia tidak diisap dalam bentuk asap. Jika tidak dihisap dalam bentuk asap, itu tembakau banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Karena itu saya memang menaruh perhatian khusus gimana caranya agar menjadi wewangian yang elegan. Saya tidak tahu sejauh mana hasilnya wewangiannya. Ini lumayan ya, karena tidak begitu banyak, jadi bau tembakonya muncul agak akhir. Tapi awalnya itu baunya seperti manis gitu ya. Mungkin karena efek vanilanya. Ya, beda dengan sebelumnya. Vanilanya juga nggak terlalu banyak. Beda dengan sebelumnya yang saya bikin dengan komposisi sama persis antara tembakau dengan vanila. Itu orang mengatakan
bagi yang senang tembakau ini jadi tidak terlalu manis, bagi yang senang vanila jadi nggak suka karena tembakaunya. Tapi kalau ini kan komposisinya sudah mulai jadi ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah melati. Gimana caranya agar melati ini hadir dengan mewangi yang enak, diterima oleh para perempuan. Saya sendiri suka melati, mawar juga suka, tetapi beberapa orang itu nggak suka dengan bau itu. Nah, saya mencoba mencampurkan. Nah, ada yang seperti saya kasihkan itu melati, kemudian ada za'faronnya. Gitu. Jadi kayak apa ya, tibul mar'ah ya? Ternyata, nah ini kan kemarin saya kasihkan ke jenengan. Itu gimana? Ada za'faronnya, ada melati, dan ada beberapa bahan yang lain. Ada bunga lainnya ya. Pengalaman saya memakai, sebenarnya kalau saya secara pribadi nggak ada masalah dengan bau za'faron, bau melati, malah seneng. Cuma istri saya itu kan kurang begitu suka dengan bau za'faronnya. Itu pula yang melandasi, karena banyak keluhan dari bapak-bapak ini, istrinya nggak suka bau za'faron. Akan tetapi ketika saya mencoba mencampur kemarin itu, meracik itu, kok bau za'faronnya nggak keluar. Sehingga saya merasa, wah sia-sia kalau begitu. Itu kelebihannya, karena kemudian istri saya itu senang dengan, lah ini, baunya enak ini. Padahal ternyata bahannya ada za'faronnya. Za'faronnya sehingga cukup. Baunya mudah diterima karena ada floralnya tadi ya. Tapi kalau baunya nggak muncul, manfaatnya? Alhamdulillah, manfaatnya saya sendiri waktu pakai, enak ini baunya, dan manfaatnya terasa. Manfaat khusus za'faron itu. Jadi kayak meremaja itu ya. Karena saya terus terang ketika saya mencoba, wah kok nggak muncul bau za'faronnya, saya tambah lagi. Wah, ini penambahannya itu. Jadi kan ada dua, temporary kan ada dua macam. Yang satu melati campur za'faron, kok melatinya sepertinya padam, jadi malah ada kesan sepet kayak daun jambu gitu. Lalu saya coba lagi, saya tambahkan. Yang kemarin itu melatinya 3 mili, kemudian za'faron 1 mili, lalu bahan bunga yang lain. Dan ini semuanya alami ya? Alami. Nah, saya merasa perlu menghentikan, dalam tanda petik merasa perlu menghentikan. Ya, maksudnya memang kemarin perlu menghentikan, karena kok sudah saya tambahin sampai sekian banyak, padahal ini yang saya tambahkan adalah za'faron qawiyun lil arus. Masya Allah. Sudah saya tambahkan 1 mili kok nggak ada pengaruhnya, maka saya hentikan. Gitu. Jadi memang baunya tidak muncul, gitu. Tetapi alhamdulillah manfaatnya sangat terasa. Ya sesuai namanya tadi ya, sesuai namanya tadi qawiyun lil arus itu ya, sangat manfaatnya. Dan kelebihan lainnya, selain manfaatnya tetap bertahan, adalah itu amat sangat diterima oleh hidung istri saya. Baunya saya sendiri suka ya. Jadi kalau dibandingkan za'faron sebagai bau tunggal dengan campuran kemarin, campuran melati dan bunga lainnya tadi, itu kan memang di penciuman kita kan baunya lebih bersahabat, lebih enak dicium gitu ya, baunya lebih apa nyebutnya ya? Gimana nyebutnya? Elegan. Di saat yang sama itu ya kita menerimanya dengan nyaman gitu. Nah, itu saya pertama kaget, yang kedua bersyukur. Kagetnya kenapa? Karena memang kemarin sudah nggak punya ekspektasi lagi nih. Ini kok nggak muncul baunya ini. Jadi nggak ada ekspektasi, malah Allah Ta'ala jadikan tibul mar'ah ya. Nah, bersyukurnya ternyata ini ada faedahnya. Dan kemudian yang kedua, saya masih ingat formulanya. Jumlah-jumlahnya, komposisinya. Karena ada yang misalnya kayak ini. Ini disebut ada yang... Ini beda lagi kalau ini ya. Ini kan yang saya sudah nyoba beberapa kali ini. Kita coba lagi. Ini ya kalau awal mungkin sempat muncul nggih. Ketika berdol saja karena masih... Tapi setelah, karena kemarin ada teman kita ini, Ustazah Bunada itu ketika bilang, wah saya suka yang begini nih. Saya penasaran. Sukanya yang bagaimana? Oh, yang seperti ini. Saya kecium, terus saya jauhkan tangan saya. Kok baunya nggak ada? Saya cium lagi loh, kok muncul lagi? Kesini nggak ada lagi.
Terus saya komentar, ini tibun nisa ini. Tibun nisa, ma dhahara launuhu. Ya. Tapi terutama ini khofi rihnya. Khofi rihahu, nggih. Nah, cuma saya masih penasaran. Kemarin saya masukkan apa saja? Yang jelas di sini nggak ada Ja'faron ya. Nggak ada. Kalau yang tadi yang awal tadi yang saya sebutnya tibul mar'ah tadi, yang Ja'faron dan melati dan bunga lainnya tadi itu, baunya kan kuat. Iya. Kenapa ya? Menyebar. Iya. Kalau ini yang tidak ada Ja'faronnya ini, tapi ada melatinya nggih? Ada, melatinya cukup dominan. Dan beberapa melati bunga kan lain. Sebenarnya pada asalnya kan menyebar sekali. Iya, betul. Apalagi kalau melati yang Jasminum grandivorum, itu kan sangat menyebar. Iya. Artinya kalau ini ada melatinya, dan kemudian tertundukkan ketika dicampur dengan beberapa bahan alami lainnya, ini saya sudah nyoba pagi, siang, sore, malam. Bau yang secara pribadi ya. Dan kemudian saya nyobakan ke istri juga ternyata tibun nisa. Berarti nanti perlu cobakan kepada yang lain kalau sedang berhalangan. Karena dalam beberapa kasus tibun nisa itu ketika orang dalam keadaan suci, artinya tidak dalam keadaan haid, itu tibun nisa. Tapi dalam keadaan haid itu menjadi menyebar. Gitu ya. Atau nanti kita cobakan ke ummahat sama santriwati ya. Santriwati. Nah, nanti biar antar para ummahat dan akhwat itu sendiri biar mereka kan bisa saling berdiskusi kalau memang yang sedang tidak haid, yang sedang haid kok sama-sama tibun nisa, alhamdulillah berarti ini Masya Allah. Dan doakan mudah-mudahan bisa ketemu formulanya. Karena kemarin itu ceritanya saya lagi fokus dengan tembakau. Ada tembakau saya campur dengan gaharu, saya campur dengan ambar, saya campur dengan misik, lalu saya campur dengan za'faron, saya campur lagi ada yang dengan nilam, macam-macam kan. Karena memang fokusnya kemarin itu adalah tembakau, gaharu, misik, ambar, semuanya ini dari yang kelasnya tidak terlalu spesial sampai kemudian saya memutuskan untuk meracik dengan bahan-bahan yang level teratas semua. Masya Allah. Nah, lalu kemudian saya melihat botol ini. Ini kan botolnya gini, nggak cocok kalau untuk tembakau. Botolnya kan langsung kebayangnya kayak cocoknya untuk untuk akhwat gitu ya. Iya. Kemudian saya lalu tidak pakai meniatkan secara khusus, wah kayak ini cocok untuk emak-emak, kayak untuk ummahat. Lalu saya masukkan tambah apa lagi ya? Tambah apa lagi ya? Nah, saya tidak mengukur secara khusus. Ala kulli hal pada saat yang sama, mudah-mudahan saya bisa mengingat secara penuh. Artinya nanti bisa mencoba di botol yang bening gitu, menghitung. Kok komposisinya, prosentasenya, termasuk urutannya mungkin diperhatikan gitu. Kan kalau tibul mar'ah tadi jenengan menggunakan beberapa bahan, itu juga menarik kalau dibolak-balik. Betul. Urutannya. Tempo ada yang saya coba urutannya dibalik prosesnya, termasuk begini. Ini sudah saya campurkan dengan satu, lalu saya biarkan sampai lama. Setelah betul-betul ngeblend, betul-betul menjadi satu kesatuan aroma baru, bukan seperti dua bau yang terpisah, baru saya campurkan yang lain. Itu berbeda hasilnya dengan ketika tiga-tiganya atau empat-empatnya, karena ada beberapa macam ya, ada yang 7, langsung saya masukkan semua. Itu berbeda. Masya Allah. Artinya standar Rasul ada tibul mar'ah, ada tibun nisa. Itu kalau kita ikhtiari betul dengan bahan-bahan yang semuanya asli, alami, thayyib itu ya Masya Allah. Insya Allah. Akan ketemu. Nah, ini yang perlu diingat. Tibun nisa itu adalah minyak wangi untuk perempuan yang bisa dipakai keluar rumah. Kenapa? Karena tidak tercium oleh orang sekelilingnya. Dan itu sesuai dengan takrif dari Tafilhat yang langsung dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yujad minkunna rihun. Tidak didapati pada kalian ini. Bukan nggak ada tipnya ya, tapi rihnya yang nggak tercium. Ini kan ada tipnya. Tapi begitu didekatkan kecium, tapi kalau dijauhkan tidak tercium lagi. Bukan berarti nggak ada ya. Nah, kalau tibul mar'ah adalah minyak wangi untuk perempuan yang nggak boleh dipakai keluar rumah karena baunya tersebar kemana-mana. Dan ini kita dapati dalam hadis mengenai hari Jumat. Walau min tibil mar'ah, walaupun dengan minyak wanginya
perempuan. Kalau tibu rijalnya nggak ada. Gitu. Ya, itu kalau kita kehabisan. Nah, pembahasan tadi menjadi penting dan mohon doanya mudah-mudahan saya bisa menemukan. Dan insya Allah saya juga mencoba, alhamdulillah sudah ketemu formulanya. Ya, tinggal masih perlu uji coba ya. Mohon maaf. Masalah bau badan perempuan itu biasanya bersumber dari sini, keringat, lalu mohon maaf bersumber dari area intim. Yang ini baunya menyebar, bau nggak enaknya itu. Nah, kemarin saya mencoba, alhamdulillah sudah ketemu, tapi masih perlu pengujian untuk konsistensi, ya. Wewangian untuk area khusus yang bisa dipakai harian atau yang aman ya. Aman. Karena semua bahannya alami. Ya, sehingga itu bisa membahagiakan istri, membahagiakan suami. Menyenangkan suami, aman bagi istri. Gitu. Mohon doanya. Demikian ini Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa petunjuk dari Rasulullah SAW itu adalah apa ya nyebutnya ya, petunjuk bagi kita semua. Kita itu harus mengikuti Rasulullah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah SAW, karena beliau itu di bawah bimbingan Allah Ta'ala langsung. Dan ini juga catatan bagi kita tadi Ustaz ya. Jangan sampai memakai yang sintetis artifisial untuk wilayah-wilayah yang dalam maupun wilayah-wilayah sensitif. Karena wilayah nggak sangat khusus saja bisa berisiko. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.